Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang program makan bergizi gratis atau disingkat dengan MBG yang merupakan program nasional pemerintahan Prabowo Gibran untuk periode 2024 sampai dengan 2029. Nah, program ini tuh tujuannya untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, menurunkan anak stunting di Indonesia dan meringankan beban ekonomi keluarga. Oke, pertanyaannya itu, apakah cukup satu kali makan bergizi untuk membuat anak menjadi lebih fokus belajar? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan program MBG ini untuk meningkatkan gizi anak dan konsentrasi anak. Jadi, agar program ini benar-benar efisien dan berdampak nyata, MBG ini dijalankan dalam jangka panjang dan bukan program sesaat. Nah, selanjutnya ada tujuannya. Tujuan program makanan bergizi gratis atau MBG dilakukan untuk melihat apakah program ini bukan hanya membuat anak-anak kenyang, tapi juga membuat mereka lebih semangat dan fokus belajar. Kita juga menilai apakah pengelolaan dana dan logistiknya efisien, serta faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilannya. Program makanan bergizi gratis bisa menjadi pemicu anak semangat bersekolah. Nilai-nilai kebaikan seperti bersyukur, menghargai makanan. Nah, selanjutnya efektivitas MBG. Program MBG sudah menunjukkan hasil positif. Banyak siswa yang merasakan manfaatnya dan lebih rajin belajar. Cakupan program juga masih luas. Artinya, MBG cukup efektif dalam pelaksanaan dan pengaruhnya terhadap perilaku belajar, meski masih perlu pemantauan lebih lanjut untuk jangka panjang. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, yuk kita dengerin tanggapan adik-adik siswa tentang program MBG ini. Langsung aja kenalan sama mereka. Namanya Muhammad Yusuf Rafael. Lutfi Farid. Nama aku Tiara. Halo, aku Najla. Nama saya Alfri Samaudia dari kelas 10-3. Perkenalkan, nama saya Sahki Azarin Yasmin. Dapat? Ya dapat, Kak. Kalau untuk di sekolah ini, iya Kak, dapat MBG. Tiap hari. Setiap hari? Ya, setiap hari. Rutin tiap hari. Untuk hari ini full day Kak, tiap hari dapat. Ada yang enak, ada yang enggak. Enak sih, cuman kadang ada rasa nggak enaknya karena mungkin kena panas. Enak banget. Menurut aku enak, dan menu yang paling aku suka itu kayak ayam crispy gitu. Kalau untuk enak atau enggaknya itu relatif Kak. Kadang enak, iya, kadang enggak juga iya. Enggak ada. Enggak pernah. Sejauh ini sih belum. Kayaknya enggak ada deh sejauh ini belum. Enggak, Kak. Sejauh ini belum ada. Sejauh ini belum ada Kak. Lanjut. Pengen lanjut. Pengen banget. Karena sangat berguna banget sih, kan kita kan suka lapar kalau siang. Lanjut. Karena kan sekolah itu full day, jadi kalau nggak dapat MBG ada yang kurang. Untuk berlanjutnya pingin sih Kak, karena sekolah kita kan sekolah yang dari pagi sampai sore. Jadi MBG itu butuh banget untuk mengurangi uang jajan juga. Nah, dari sini saya akan membahas para tanggapan siswa, yaitu tentang program ini sepertinya berhasil. Itu menjangkau sasaran langsung para siswa di sekolah. Yang kedua, pelaksanaan program konsisten setiap hari menunjukkan bahwa koordinasi antara pihak efektif dalam hal logistik dan dinilai juga cukup baik. Selanjutnya, respon siswa tergolong positif. Namun ada catatan penting, beberapa siswa masih memiliki kecenderungan terhadap makanan cepat saji atau junk food. Hal ini menjadi perhatian agar ke depan perlu ada edukasi gizi supaya mereka lebih cepat menyukai makanan yang sehat. Kemudian, setidaknya muncul keluhan beberapa aspek keamanan pangan sudah cukup baik sepertinya. Namun begitu, pengawasan rutin perlu tetap dilakukan agar kualitas tetap terjaga. Dan yang terakhir, antusiasme
Antusiasme siswa yang tinggi menunjukkan bahwa program ini diterima dengan baik oleh masyarakat sekolah, bahkan untuk membuka potensi besar untuk berkeberlanjutan program dalam jangka panjang. Jadi untuk keseluruhan, respon mahasiswa terhadap program ini adalah positif, namun tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan di depannya. Apakah program makan bergizi gratis ini sudah efisien? MBG menyasar sekitar 82,9 juta potensi penerima manfaat dan melibatkan 32.000 unit SPPG. Sebuah program dikatakan efisien jika anggaran, waktu, dan sumber daya bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan tanpa pemborosan. Program MBG dinilai sudah cukup efisien karena memanfaatkan bahan pangan lokal dan bekerja sama dengan UMKM. Hal ini membantu menekan biaya logistik serta ikut memberdayakan masyarakat sekitar. Namun, efisiensi ini belum merata di semua daerah. Di wilayah terpencil, biaya distribusi masih tinggi dan proses pengiriman sering terlambat. Selain itu, belum ada standar biaya nasional dan sistem pengawasan keuangan juga belum sepenuhnya terintegrasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa efisiensi program MBG sudah berjalan cukup baik, tetapi masih perlu perbaikan dalam hal distribusi, standarisasi biaya, dan pengawasan keuangan agar hasilnya lebih merata di seluruh wilayah. Tahukah kamu program makan bergizi gratis atau MBG ini ternyata juga menghadapi beberapa tantangan utama loh. Pertama, akses ke daerah terpencil masih sulit sehingga biaya logistik jadi tinggi dan bahan makanan sering terlambat datang. Kedua, adanya standar menu dan biaya nasional, jadi kualitas gizi dan biaya antar daerah bisa berbeda-beda. Tantangan yang ketiga adalah preferensi makanan anak. Banyak siswa yang lebih suka makanan cepat saji sehingga perlu adanya edukasi gizi supaya mereka terbiasa dengan makanan sehat. Dan yang terakhir, pengawasan serta koordinasi masih lemah karena sistem pelaporan belum digital dan kadang masih ada tumpang tindih antar lembaga. Oleh karena itu, kita perlu solusi untuk mengatasi hal ini. Adapun beberapa rekomendasi atau saran dari kelompok kami. Saya menyarankan sebaiknya program makan bergizi gratis lebih memanfaatkan bahan pangan lokal serta menjalin kerjasama dengan UMKM dan petani sekitar. Dengan cara ini, biaya logistik bisa ditekan, bahan makanan lebih mudah diperoleh, dan sekaligus dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Menurut saya, program MBG perlu melakukan standarisasi menu secara nasional, namun tetap harus fleksibel dalam penggunaan bahan lokal agar dapat menyesuaikan dengan selera dan ketersediaan bahan di tiap daerah. Contohnya, menu yang standar nasional itu bisa berupa nasi, lauk protein, sayur, dan buah, tapi bahan penyusunnya disesuaikan dengan potensi lokal. Misalnya, di daerah pesisir, lauknya itu bisa menggunakan ikan laut segar, sementara di daerah pegunungan bisa menggunakan tahu tempe atau ayam lokal yang bisa menghasilkan makanan khas Indonesia agar siswa di Indonesia lebih mengenal makanan tradisional Indonesia. Saya menyarankan rekomendasi agar dilakukan edukasi gizi di sekolah. Tujuannya supaya sejak dini anak-anak sudah tahu pentingnya mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Dengan begitu, mereka bisa memiliki kebiasaan makan yang baik hingga dewasa nanti. Edukasi ini juga membantu program makanan bergizi gratis atau MBG agar lebih efektif karena anak-anak sudah paham manfaat dari makanan sehat yang diberikan. Nah, rekomendasi saya sendiri itu adalah penerapan sistem pengawasan digital. Dengan memanfaatkan aplikasi pelaporan dan monitoring, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih transparan dan efisien. Melalui sistem ini, setiap kegiatan dan hasil pelaksanaan program bisa dipantau secara real. Dan sehingga jika terjadi terkendala dapat segera ditangani dengan cepat. Selain itu, data yang terekam secara digital juga membantu dalam evaluasi kinerja dan memperoleh proses pelaporan secara akurat.
Dengan demikian, penggunaan sistem pengawasan digital bukan hanya lebih meningkatkan efisiensi, tetapi juga membangun kepercayaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Saya menyarankan ada sebaiknya melibatkan masyarakat dan orang tua dalam program MBG ini. Orang tua bisa memberikan masukan soal menu dan kebutuhan gizi anak, serta mengawasi kualitas makanan di sekolah. Sementara itu, masyarakat lokal bisa dilibatkan sebagai penyedia bahan pangan atau pengolah makanan sehingga ikut meningkatkan ekonomi sekitar.